Kisah pengembaraan Walang Sungsang dan Rara Santang, putra Prabu Siliwangi yang kelak jadi raja di Cirebon. 1. Sejarah lahirnya Cirebon tidak lepas dari peran Pangeran Walang Sungsang atau dikenal sebagai Pangeran Cakrabuana. Pangeran Walang Sungsang merupakan putra mahkota Prabu Siliwangi dengan Nyi Mas Ratu Subanglarang. Beliau merupakan anak pertama dari keduanya. Meskipun ayahnya seorang raja di tanah Sunda dan beragama Hindu-Buddha, tetapi Pangeran Walang Sungsang memilih agama ibunya, Islam. Ibunya selain anak seorang pembesar di Mertasinga juga santri Syekh Kura Karawang. Pangeran Walang Sungsang bersama adiknya Rara Santang keluar dari istana Pajajaran dan memilih menjadi pengembara selepas kewafatan ibundanya. Pangeran Walang Sungsang dan Rara Santang mendapat perlakuan tidak baik dari ibu tiri dan saudara tirinya selepas ditinggal wafat ibunya. Kejadian tersebut membuat Pangeran Walang Sungsang dan Rara Santang melakukan pengembaraan ke beberapa daerah. Dari catatan naskah Mertasinga, keluarnya Pangeran Walang Sungsang dari istana setelah ibunya diusir. Alasannya karena tetap memeluk Islam dan mengamalkan ajaran Islam dalam istana, padahal menurut aturan kerajaan tidak boleh mengamalkan ajaran Islam di dalam lingkungan istana. Setelah diusir, Nyi Mas Subanglarang diasingkan ke Banten. Pangeran Walang Sungsang memilih keluar istana bersama adiknya Nyi Mas Rara Santang untuk mengembara mencari guru agama Islam di Gunung Sembung, sekarang bagian dari Gunung Jati Cirebon. Di Gunung Sembung yang terletak di Cirebon, Walang Sungsang bersama Rara Santang belajar agama kepada Syekh Nurjati. Keduanya ditempa dengan ilmu-ilmu keislaman dan menjadi seorang mubalik, kemudian sang guru memerintahkan keduanya pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sebagai kewajiban umat muslim. Ketika keduanya melaksanakan ibadah haji di Mekah, adik Pangeran Walang Sungsang, Nyi Mas Rara Santang dilamar seorang penguasa Mesir yang dikisahkan baru ditinggal wafat istrinya. Dari Mekah, Pangeran Walang Sungsang menuju Mesir untuk menyertai adiknya menikah. Selepas beberapa bulan di Mesir, Walang Sungsang kembali ke Pulau Jawa tanpa disertai adiknya. Di Pulau Jawa, Pangeran Walang Sungsang lebih memilih hidup di Gunung Sembung bersama gurunya, tetapi kemudian hari menetap di desa Caruban yang didirikan Ki Danusela, seorang syah bandar pelabuhan Muara Jati. Pada mulanya Walang Sungsang merahasiakan status pangeranannya kepada Ki Danusela, dan hidup mandiri di Caruban sebagai nelayan pencari rebon udang kecil sambil dakwah Islam di sana. Ki Danusela melihat tingkah laku Pangeran Walang Sungsang yang giat, jujur, pintar dan berwawasan sehingga tertarik dan masuk Islam atas petunjuk Walang Sungsang. Ki Danusela juga menikahkan Walang Sungsang dengan anak perempuannya. Walang Sungsang juga diberi jabatan sebagai Raksa Bumi di Caruban, sehingga dikenal dengan nama Pangeran Cakrabuana. Cakrabuana sebuah gelar jabatan Raksa Bumi bertugas dalam struktur pemerintahan desa kala itu yang mengurusi tata kelola tanah atau bumi. Setelah Ki Danusela meninggal, Pangeran Walang Sungsang mewarisi jabatan sebagai Kuwu Caruban, atau menjadi Kuwu kedua Caruban. Sejak kecil Pangeran Walang Sungsang memang orang terpelajar yang biasa hidup di istana, maka tata kelola pemerintahan Caruban beliau kelola dengan profesional. Atas kecerdasannya, Caruban menjelma menjadi sebuah desa yang maju, bahkan menjadi kota pesisir utara yang ramai dikunjungi orang. Majunya Caruban di tangan Walang Sungsang menarik perhatian pusat kerajaan Pajajaran, sehingga penyelidikan tentang Caruban oleh kerajaan kemudian dilakukan. Utusan kerajaan Pajajaran kaget setelah mengetahui bahwa Kuwu Caruban merupakan anak Prabu Siliwangi yang telah lama keluar dari istana. Utusan kerajaan Pajajaran kemudian melaporkan pada rajanya. Mendapati laporan dari bawahannya, Prabu Siliwangi merasa bangga pada anaknya karena sukses memakmurkan wilayah. Di kemudian hari, Walang Sungsang diangkat menjadi penguasa Caruban dengan gelar Sri Manggana. Pada masa Walang Sungsang, Caruban berubah menjadi kota yang ramai. Caruban juga berangsur-angsur disebut Cirebon karena pelafan orang. Selain disebut Cirebon, Caruban juga dikenal dengan nama Grage, kependekan dari Nagara Gede Kota Besar. Pangeran Cakrabuana berhasil memimpin Cirebon dan menyejahterakan masyarakat dari berbagai sektor, baik dari sektor pelabuhan, pertanian hingga perdagangan.